Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan demonstrasi konseptual kami pada pembelajaran sosial emosional topik 2. Kepada teman-teman, silakan untuk menyampaikan hasil diskusi kita. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Nah, jadi menurut diskusi kelompok kami, tantangan bagi guru yaitu dalam hal menerapkan IMC kuadrat. IMC kuadrat ini merupakan kompetensi yang terdiri dari 4 kompetensi, yaitu ada kompetensi empati, compassion, mindfulness, dan critical inquiry di kelas. Next. Nah, jadi untuk pembahasan dari keempat kompetensi ini, yang pertama yaitu ada kompetensi empati. Nah, empati ini merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki dalam memahami peserta didik secara mendalam, baik dalam situasi pribadi maupun sosial, serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh peserta didik yang ditunjukkan melalui perilaku mereka. Perlu diketahui bahwa keterampilan empati juga dapat menyebabkan burnout. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan compassion. Nah, jadi yang kompetensi kedua yaitu compassion. Compassion ini merupakan kemampuan individu dalam merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain, namun tetap dengan batasan tertentu. Nah, terkadang pembelajaran tidak selalu berjalan dengan mulus. Nah, hal ini diperlukanlah kompetensi mindfulness. Nah, diperlukannya kompetensi mindfulness ini dalam proses mengajar yang merupakan kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki, sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri sendiri. Nah, adapun melalui ketiga kompetensi tersebut, baik kompetensi empati, compassion, maupun mindfulness, maka diperlukanlah kompetensi critical inquiry sebagai kemampuan individu dalam memperoleh sebuah informasi melalui pengamatan, pengalaman, pemikiran, penalaran, dan penilaian diri sendiri, kemudian dianalisis untuk dipahami. Nah, di sini adalah kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas tadi, berdasarkan pada pengalaman mengamati proses belajar mengajar yang pernah diikuti. Nah, jadi kasus yang sering terjadi adalah ketika seorang guru sebagai motivator yang harus mampu meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar, dalam bersosialisasi antar teman, hingga menumbuhkan kepercayaan diri dari sikap rendah diri peserta didik. Nah, sering ditemui peserta didik yang merasa inferior atau rendah diri, merasa tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, merasa tidak mendapatkan nilai yang bagus ketika ujian, hingga merasa dirinya tidak bermanfaat bagi sekitar. Nah, ini adalah kemampuan dari seorang guru yang tadi compassion, yaitu mampu merasakan bagaimana perasaan peserta didik. Nah, perasaan inferior dari peserta didik seperti ini itu juga menjadi hal yang harus ditangani oleh seorang guru, di mana seorang guru kemudian memberikan motivasi. Nah, motivasi dapat berupa kalimat-kalimat membangun, kemudian cerita inspiratif dari pengalaman pribadi guru, ataupun dari tokoh inspiratif yang peserta didik itu pernah kenal sudah. Nah, kemudian menjadi guru yang apresiatif juga solusinya, yaitu di mana diupayakan untuk menumbuhkan sikap confidence atau percaya diri dari diri peserta didik dan senantiasa menghargai proses serta progres diri mereka. Berdasarkan teori behavioristik, di mana pembiasaan dan penguatan yang baik dari guru itu akan memunculkan perilaku yang kuat dan tertanam bagi peserta didik. Kemudian kondisinya bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Untuk mendukung pembelajaran sosial emosional, sekolah bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan dan mengembangkan pembelajaran sosial emosional dan mengembangkan kompetensi dasar, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial empati, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga ruang lingkup pembelajaran sosial emosional yang dapat diterapkan dalam ekosistem pendidikan sekolah adalah yang pertama itu adalah kegiatan rutin di luar waktu belajar akademik, misalnya kegiatan ekskul, perayaan hari besar, kegiatan sekolah apel pagi, kerja bakti, senam bersama, membaca bersama, pelatihan dan kegiatan-kegiatan rutin yang bisa dilakukan ketika anak baru datang ke sekolah sebelum melakukan pembelajaran. Yang kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran diskusi, penugasan, dan kerja kelompok.
Yang ketiga itu ada protokol, menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tertentu. Namun tantangan bagi sekolah adalah menjaga konsistensi hal tersebut agar selalu bisa diterapkan dalam setiap kali pembelajaran di sekolah tersebut. Baik, selanjutnya kondisi apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Hal ini misal peserta didik yang berasal dari suku Batak memiliki karakteristik khas. Hal ini tentu saja akan mudah memicu konflik bagi peserta didik yang berasal dari bukan Batak. Mungkin akan merasa kata-kata temannya tersebut kasar dan keras. Bagi yang memiliki perasaan seperti itu, tentu saja akan menghindari berinteraksi dengan teman Bataknya. Menghadapi kendala tersebut, kita harus dapat memberikan kesadaran sosial kepada peserta didik bahwa kita terlahir dengan keunikan dan karakteristik setiap orang yang berbeda-beda, supaya tidak terjadi konflik karena perbedaan intonasi dan pelafalan terhadap sebuah kalimat. Ya, jadi ini berkaitan dengan film dari Laskar Pelangi, di mana kita diminta untuk mencatat hal penting yang pertama kali kita pikirkan saat teringat akan film Laskar Pelangi. Jadi di film Laskar Pelangi ini kita dapat menemukan IMC kuadrat, di mana dari empatinya para siswa di desa terpencil Belitung itu memiliki banyak rintangan untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mereka tetap berjuang dan saling mendukung. Nah, karakter utama ini adalah Ikal yang belajar untuk memahami kesulitan hidup teman-temannya dan berusaha membantu mereka. Ini termasuk dari sifat dari empati. Kemudian mindfulness atau pikiran sadar, di mana para siswa di Desa Belitung belajar untuk hidup dengan sederhana dan memusatkan perhatian mereka pada pelajaran. Nah, mereka juga belajar untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan menghargai keindahan alam. Ini menunjukkan betapa pentingnya pikiran sadar dan fokus pada saat ini. Kemudian compassion atau belas kasih. Jadi para siswa di Desa Belitung itu saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan mereka. Mereka belajar untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya dan agama di antara mereka. Nah, ini penting menunjukkan adanya belas kasih terhadap orang lain. Kemudian critical inquiry, penelitian kritis, di mana para siswa itu menghadapi banyak tantangan dalam mencapai pendidikan yang layak. Tetapi mereka tetap bersemangat dan bertanya-tanya tentang dunia di sekitar mereka. Mereka belajar untuk mempertanyakan dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Nah, ini mengajarkan pentingnya bagaimana berpikir kritis itu. Dalam Mukhtar tahun 2019 itu menemukan bahwa para guru dalam film Laskar Pelangi itu dapat dianggap sebagai agen perubahan dalam mengajarkan keterampilan sosial emosional. Baik, kemudian jika kita sudah menonton film tersebut, apa yang bisa kita pelajari berhubungan dengan kita sebagai guru menjadi agen perubahan. Jadi berkaitan dengan IMC kuadrat, yang pertama empati, guru yang berusaha membantu siswa-siswa tersebut dalam mencapai tujuan mereka dengan cara yang penuh kasih sayang dan pengertian. Kemudian mindfulness atau pikiran sadar. Guru ini memperhatikan kebutuhan siswa secara individu dan mengembangkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswanya. Kemudian compassion, belas kasih. Ini adalah guru yang peduli terhadap kesejahteraan siswa dan mencoba memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Guru juga berusaha membangun hubungan yang positif dengan mereka. Kemudian critical inquiry, di mana guru menunjukkan keinginan untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan membantu siswa mereka mempertanyakan dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Pada film Get Wet Society, adapun pelajaran atau kejadian di dalam film tersebut pada pembelajaran sosial emosional, ada hal-hal yang bisa kita pelajari pada film tersebut, yaitu di mana di film itu mengisahkan tentang seorang guru yang mencoba untuk mendobrak sistem pembelajaran, di mana pada sistem pembelajaran di situ terkesan membosankan dan terlalu kaku, sehingga menyebabkan para murid itu terbelenggu tanpa bisa menemukan jati diri mereka masing-masing.
di mana para peserta didik kemudian menunjukkan minat mereka dalam pembelajaran ketika para gurunya melakukan pembelajaran secara bersahabat dan humanis. Nah, di film ini juga memberikan gambaran kepada semua orang bahwa pendidikan merupakan jembatan untuk menuntun anak atau para murid untuk menemukan jati diri mereka masing-masing serta potensi yang ada di dalam diri sehingga anak bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Di mana pendidikan bukan lagi tempat untuk memaksa peserta didik menjadi orang yang cerdas, tetapi bagaimana pendidikan itu sendiri dapat membantu peserta didik untuk berubah dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Hubungan dalam film tersebut juga pada Compassion kita beberapa cara mengajar di dalam film tersebut dari John Keating dilakukan dengan meminta para peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan menaiki meja peserta didik di mana peserta didik menjadi peka terhadap perasaan yang mereka rasakan sendiri. Di sini akan merefleksi apa tujuan mereka dalam pembelajaran, di mana langkah tersebut dapat melatih kompetensi dari para peserta didik itu sendiri. Nah, di film tersebut, John Keating juga meminta peserta didik untuk berkeliling dan melihat profil lulusan sekolah tersebut. Hal ini merupakan suatu metode dalam pembelajaran untuk melatih cara berpikir peserta didik dalam memproses suatu informasi, di mana langkah ini dapat melatih kemampuan para peserta didik dalam membangun relasi yang lebih baik antar sesama peserta didik, atau di antara peserta didik dengan para guru. Nah, jadi di sini beberapa hal yang dapat saya pelajari dari film Sekolah Rimba yang terinspirasi dari buku Sekolah Rimba dan pengalaman Butet Manurung, yaitu bahwa film yang memberikan materi cerita yang mampu membuka pandangan baru dan wawasan baru tentang kehidupan dan pendidikan. Film ini syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan. Film yang menceritakan tentang perjalanan seorang pengajar yang mengabdikan diri di tengah rimba untuk mengajar suku anak dalam atau yang disebut orang rimba. Hal tersebut dapat membangun pemahaman baru tentang pentingnya pengabdian, perjuangan, dan pengorbanan untuk sebuah pendidikan, pendidik, dan mendidik. Selanjutnya, nah, kemudian keterhubungan film Sekolah Rimba dengan 4 kompetensi IMC kuadrat dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu yang pertama empati, di mana Butet menunjukkan nilai kepekaan sosial yang sangat tinggi terhadap suku anak dalam atau orang rimba. Kepedulian Butet terhadap pendidikan orang rimba membuatnya rela tinggal di hutan untuk mengajar membaca, tulis, dan berhitung kepada anak-anak orang rimba. Meskipun pembelajaran baca tulis dan mengajar dan berhitung adalah pembelajaran yang sederhana, tetapi bagi anak rimba itu sangat berharga. Mereka melakukan apa saja berdasar selanjutnya itu mindfulness, di mana mengabdikan dirinya di hutan untuk dapat menanamkan ilmu kepada orang rimba dengan membimbing dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak rimba. Walaupun Butet mengajar di tengah keterbatasan fasilitas dan daerah yang sulit dijangkau, bahkan Butet sering menerima penolakan karena bagi orang rimba pendidikan adalah budaya asing dan berbahaya bagi mereka yang bisa mencelakai mereka. Mana Butet menunjukkan belas kasih terhadap orang rimba banyak belum bisa membaca dan menulis, dan mereka sering ditipu oleh orang asing terkait isi surat perjanjian. Bisa dikatakan orang Butet semakin semangat dan selalu optimis untuk meyakinkan mereka terhadap rimba dapat mempertahankan tanah kelahiran mereka dengan pengetahuan yang mereka kuasai, dapat memberikan perlindungan diri mereka dari pembodohan. Yang terakhir yaitu critical inquiry, di mana pengabdian yang telah dilakukan Butet kini membawa orang rimba menuju perubahan yang lebih baik. Kini mereka sudah bisa mengenal pendidikan dan beberapa
dan betapa pentingnya pendidikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Butet juga menanamkan nilai-nilai positif dan sosial emosional agar dapat mengembangkan aspek kecerdasan emosionalnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, anak rimba juga belajar melalui adanya tutor teman sebaya yang dapat mempercepat perkembangan belajarnya. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Salah dan hilap kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.